Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai hidrokarbon jenuh atau alkana. Jadi kita akan membahas mengenai sikloalkana. Sikloalkana itu adalah alkana dalam bentuk siklis begitu. Tidak ada ujungnya ya. Jadi tidak ada ujung depan belakang gitu seperti yang sebelumnya karena rantai panjang. Tapi kalau di sikloalkana ini bentuknya siklis. Jadi hidrokarbon itu juga bisa membentuk struktur siklis yang disebut dengan sikloalkana. Di mana bedanya dengan yang tidak siklis gitu, alkana biasa dengan yang sikloalkana adalah dua hidrogen. Jadi bedanya kalau alkana itu hidrogennya lebih banyak 2 dibandingkan yang sikloalkana. Kalau alkana rumus formulanya atau rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2, CnH2n plus 2n. Kalau sikloalkana itu rumus molekulnya adalah CnH2n, jadi beda 2 hidrogen gitu. Sikloalkana yang paling sederhana adalah siklopropana dengan C sebanyak 3, C3H6, di mana sikloalkana ini dia berbentuk cincin yang terdiri dari 3 atom karbon ya, yang terikat dengan 6 atom hidrogen. Sikloalkana ini seringkali digambarkan menggunakan bentuk skeletal karena dia dianggap lebih simpel dan lebih mudah untuk digambarkan ya kalau dalam bentuk skeletal. Nah, contohnya seperti ini, siklopropana, struktur skeletalnya yang bawah, kemudian yang atas ini adalah struktur dari sikloalkananya, siklobutana seperti itu, siklopentana dan juga sikloheksana. Skeletalnya yang bawah ya. Nah, aturan penamaan senyawa siklik yang pertama adalah menentukan cincin utama. Kalau di alkana kan menentukan rantai utama. Nah, kalau di sikloalkana menentukan cincin utamanya ya, cincinnya sebagai rantai utama atau tidak. Nah, jika cincin memiliki atom karbon yang lebih besar dibandingkan gugus alkil yang terikat, maka cincin ini adalah sebagai parentnya atau utamanya, cincin utama. Tapi jika tidak berarti cincin karbon ini, cincinnya itu memiliki jumlah atom karbon yang lebih sedikit dibandingkan gugus alkil yang terikat, maka cincin ini menjadi gugus sikloalkil. Begitu. Dan rantai utamanya adalah rantai yang lurus. Contoh saja ya, kita ke contoh. Nah, contohnya nih. Yang pertama yang A. Nah, A ini cincinnya memiliki 4 karbon ya. Kalau kita lihat di sini adalah sikloalkana dengan 4 karbon ya, yang A itu. Dan rantainya itu jumlah C-nya 8. Jumlah C di cincin, di ring itu 4. Kemudian jumlah C di rantai panjangnya itu 8. Yang kedua, itu jumlah atom karbon di cincin 4, jumlah di rantai utamanya 2, yang B itu. Sehingga di sini kita bisa tentukan ya, karena yang A, karena jumlah C di cincin, di ring itu lebih sedikit daripada jumlah C yang di rantai, maka rantai utamanya adalah yang rantai, bukan cincin. Jadi di sini cincin itu sebagai cabang, kemudian rantai utamanya itu sebagai rantai utama ya, yang panjang itu sebagai rantai utama. Sedangkan yang B itu jumlah C pada cincin 4 ya, itu lebih banyak dibandingkan jumlah C yang di rantai, maka yang cincin, yang ring ini sebagai rantai utamanya, sebagai utamanya parentnya. Sedangkan yang di rantai itu sebagai cabangnya gitu ya. Jadi dilihat mana yang lebih banyak C-nya. Yang lebih banyak C-nya itu sebagai parentnya atau utamanya, yang C-nya lebih sedikit itu sebagai cabangnya. Kalau rantainya lebih banyak C, berarti rantai utamanya C, cincinnya sebagai cabang. Kalau rantainya lebih sedikit jumlah C-nya dibandingkan dengan cincinnya, maka cincinnya sebagai parentnya atau utamanya, kemudian rantainya sebagai cabang gitu. Oke, kemudian untuk penamaan ketika
suatu sikloalkana ini memiliki beberapa cabang gitu ya. Nah, penamaan nomor satunya dari mana? Nah, penamaan nomor 1, 2, dan 3-nya atau 1 dengan 2-nya itu adalah dipilih yang lebih sedikit jumlahnya. Misalnya ya, contoh di sini yang A, itu kita pilih nomor satunya yang atas, kemudian nomor 3-nya yang bawah. Sebenarnya sama saja. Kalau yang bawah kita kasih nomor 1, yang atas kita kasih nomor 3 gitu juga bisa ya. Yang penting ketika dijumlahkan itu dia paling sedikit, 1 plus 3 sama dengan 4. Misal ya, nomor satunya yang atas itu. Terus kita menomornya ke sebelah kiri ya. Berarti nomor 3 itu jadi 2, 3, 4, 5. 1 dan 5 itu kan 6, itu lebih besar. Jadi tidak seperti itu menamakannya. Menamakannya 1, terus kemudian ke bawah 2, bawahnya lagi 3 gitu ya. Tidak ke atas ya, ke bawah. Karena akan lebih sedikit kalau dijumlahkan. Untuk yang B, itu penomorannya nomor 1, itu bisa yang paling kiri ya, yang paling kiri ya. 1 kiri, kemudian 2 sebelahnya, kemudian 3, terus kemudian cabang yang ke 3 yaitu nomor 4. Jadi 1 plus 2 plus 4 gitu. Bukan nomor satunya yang sendirian itu ya, karena nanti kalau dijumlahkan tentu akan berbeda gitu, lebih banyak. Yang penting dipilih ketika dijumlahkan nomornya itu lebih sedikit. Oke. Selanjutnya sifat sikloalkana ya. Nah, sama dengan sifat alkana, sikloalkana ini sifatnya adalah nonpolar dan relatif inert. Sikloalkana memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan alkana yang tidak bercabang atau alkana yang lurus. Kemudian sikloalkana juga memiliki titik leleh yang lebih tinggi daripada alkana yang berbentuk rantai gitu ya, atau rantai lurus tadi. Oke, nah ini adalah nilai titik didih dan titik leleh untuk sikloalkana. Ada C3H6, C4H8 sampai C8H16. Semakin banyak C-nya, maka semakin tinggi melting point dan juga boiling point-nya. Untuk bentuknya C3 sama C4 itu gas, kemudian C5 sampai C8 itu bentuknya liquid. Oke, kita ke reaksi hidrokarbon jenuh ya. Jadi reaksi yang terjadi yang pertama adalah oksidasi. Nah, oksidasi ini merupakan reaksi dasar untuk kegunaan senyawa hidrokarbon jenuh ini sebagai sumber energi. Kemudian reaksi ini juga bisa diaplikasikan untuk gas alam, LPG begitu ya, liquefied petroleum gas. Kemudian juga minyak sebagai bahan bakar. Reaksinya adalah sebagai berikut ya, alkana ditambah O2 karena oksidasi ya, menjadi CO2 plus H2O. Reaksinya sifatnya adalah eksotermik, yaitu menghasilkan panas. Jadi misal di situ contoh ada metana plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Panas yang dihasilkan 212 kilokal per mol. Kemudian ada propana ditambah 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Panas yang dihasilkan 530 kilokal per mol. Selain oksidasi, hidrokarbon jenuh ini juga bisa mengalami reaksi halogenasi. Nah, reaksi halogenasi ini berhubungan dengan atom halogen ya, F, Cl, Br, kemudian I. Nah, deskripsi spesifik dari reaksi halogenasi ini tergantung jenis dari halogennya. Kalau halogennya Cl berarti reaksinya adalah klorinasi, kalau halogennya Br berarti brominasi, kalau halogennya F ya berarti fluorinasi dan seterusnya, mengikuti nama dari golongan halogennya. Nah, kemudian cahaya atau sinar ini merupakan faktor yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi halogenasi ini ya. Rumus atau reaksi umumnya adalah alkena plus X2. X2 ini adalah halogennya. Kalau F ya berarti F2, kalau Cl berarti Cl2, Br berarti Br2 ya. Menjadi Rx plus Hx. Contohnya CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl, ini klorinasi. Untuk brominasi, contohnya C7H10 plus Br2 menjadi C7H9Br plus HBr. Begitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai hidrokarbon jenuh atau saturated hidrokarbon. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaannya di discussion forum ya. Terima kasih, saya akhiri pembahasan mengenai hidrokarbon jenuh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.